Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Miftah Rizky. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya serta di share kepada teman-teman lainnya karena kita akan membahas seputar tutorial terus tentang informasi kartu prakerja. Ini teman-teman bisa dilihat di channel saya dan informasi lainnya. Jangan lupa teman-teman klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Kali ini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman tentang bantuan Presiden produktif untuk usaha mikro atau yang disingkat dengan BPUM atau yang lebih dikenal lagi dengan bantuan untuk UMKM. Nah, sebenarnya apa sih Banpres produktif usaha mikro ini? Tujuannya apa? Ini kita lihat penjelasannya melalui situs atau dokumen dari Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita pahami bahkan untuk kita daftarkan diri kita. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama, program Banpres produktif untuk usaha mikro. Nah, jadi program Banpres produktif ini untuk usaha mikro adalah strategi pemerintah untuk membantu usaha mikro agar bertahan di tengah pandemi COVID-19. Nah, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa bantuan ini memang untuk ditujukan orang yang memiliki usaha mikro. Nah, itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua teman-teman, ini dia siapa yang berhak menerima Banpres produktif untuk usaha mikro. Nah, siapakah dia? Apa syarat-syaratnya? Ini yang pertama. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, tentu negara kita ya teman-teman. Yang kedua mempunyai nomor induk kependudukan atau NIK yang tertera di KTP. Yang ketiga memiliki usaha mikro. Yang keempat bukan aparatur sipil negara, bukan TNI, bukan pegawai BUMN atau BUMD. Nah, selain itu boleh berhak mendapatkan atau mendaftarkan Banpres ini. Yang kelima, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau KUR. Yang keenam, bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan surat keterangan usaha atau SKU. Nah, ini adalah syarat untuk penerima bantuan produktif usaha mikro. Selanjutnya ada pertanyaan bagaimana cara mengakses Banpres produktif untuk usaha mikro. Nah, ini adalah tata-tata cara dalam mendaftarkan usaha kita. Yang pertama diusulkan oleh pengusul Banpres produktif untuk usaha mikro antara lain yang pertama dinas yang membidang koperasi dan UKM, yang kedua koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, yang ketiga kementerian atau lembaga, dan yang keempat perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. Selanjutnya calon penerima bantuan Presiden produktif untuk usaha mikro ini dapat melengkapi data usulan kepada pengusul. Nah, yang kepada pengusul yang keempat tadi ya teman-teman, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nomor induk KTP harus ada, nama lengkap, alamat tempat tinggal sesuai KTP, bidang usaha, nomor telepon. Nah, ini harus punya kita teman-teman. Selanjutnya, apakah ada biaya administrasi terhadap pengembalian terhadap Banpres produktif untuk usaha mikro yang telah diberikan? Yang pertama, bantuan Presiden produktif untuk usaha mikro merupakan dana hibah, bukan pinjaman ataupun kredit. Jadi langsung uangnya teman-teman. Selanjutnya, penerima tidak dipungut biaya apapun dalam penyaluran Banpres produktif untuk usaha mikro. Nah, sini sudah dijelaskan di dalam dokumen ini tidak ada biaya sedikit pun untuk membayar administrasi. Berarti kalau ada pembayaran di dalam ini berarti itu ada apa-apanya ya teman-teman.
Selanjutnya, bagaimana pelaku usaha mikro yang tidak memiliki rekening di bank penyalur agar mendapatkan program Banpres Produktif? Nah, ini ada jawabannya. Bagi yang belum memiliki rekening, akan dibuatkan pada saat pencairan oleh bank penyalur. Bank penyalurnya adalah BRI, BNI, dan Bank Syariah Mandiri. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum memiliki bank, tidak perlu khawatir, kita daftarkan saja diri kita. Kalau kita memang lulus, nanti kita akan dibuatkan pas hari itu juga. Selanjutnya, apakah Banpres Produktif untuk usaha mikro senilai 2,4 juta langsung diberikan atau secara bertahap? Nah, ini jawabannya teman-teman. Banpres Produktif akan diberikan secara langsung senilai 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro yang sudah memenuhi persyaratan. Jadi 2,4 ini langsung diberikan ketika teman-teman lulus seleksi atau lulus sebagai penerima Banpres Produktif usaha mikro. Berbeda dengan prakerja, berbeda dengan BLT subsidi gaji yang pembayarannya atau yang uangnya itu dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, bagaimana cara pelaku usaha mikro mengetahui telah menerima Banpres Produktif? Yang pertama, penerima Banpres Produktif untuk usaha mikro akan diinformasikan melalui pesan singkat atau SMS oleh bank penyalur. Setelah menerima pesan singkat, penerima Banpres Produktif untuk usaha mikro harus melakukan verifikasi ke bank penyalur yang sudah ditentukan agar dapat segera mencairkan dana yang sudah didapat. Selanjutnya pertanyaannya adalah, apakah Banpres Produktif untuk usaha mikro dapat diwakilkan atau dikumpulkan secara kolektif melalui perangkat desa? Jawabannya adalah penerima Banpres Produktif untuk usaha mikro tidak dapat diwakilkan atau dikumpulkan secara kolektif. Yang kedua, penerima Banpres Produktif untuk usaha mikro hanya dapat diajukan dan diusulkan oleh lembaga pengusul. Selanjutnya atau yang terakhir, sampai kapan dan berapa banyak Banpres Produktif disalurkan? Banpres Produktif akan disalurkan sampai dengan bulan September 2020. Jika Banpres Produktif apabila kuota sudah terpenuhi, maka akan langsung ditutup. Inilah pertanyaan-pertanyaan secara lengkap dari dokumen Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Jadi ini datanya saya letakkan di deskripsi, nanti teman-teman bisa pahami. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman, bagi yang ingin mendaftarkan usaha Banpres Produktif usaha mikro ini harus datang dulu terlebih dahulu ke dinas-dinas terkait yang nomor 4 ini. Ada dinas yang membidang koperasi dan UKM, ada koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kementerian atau lembaga, dan perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. Nah, kalau saran saya, pergilah ke dinas koperasi dan UKM, nanti teman-teman bisa bertanya di sana bagaimana caranya, apakah harus mengisi formulir atau secara online. Di situ ya teman-teman, yang perlu disiapkan adalah NIK, nama lengkap, alamat tempat tinggal sesuai KTP, bidang usahanya apa, dan nomor telepon. Itulah informasi tentang Banpres Produktif Usaha Mikro. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.